Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas tentang XRP. Kenapa kita membahas XRP? Karena XRP memang baru saja selesai dengan SEC juga ya, lawsuitnya. Kita lihat kabarnya bagaimana, apakah good news, apakah bad news juga. Lalu apa targetnya, terus apakah masih bagus juga investasi atau membeli XRP juga ya. Oke, tapi sebelum itu kita akan coba membahas overview market crypto juga ya. Kemarin kita sempat bahas Bitcoin dan price-nya juga, targetnya juga, dan memang tercapai juga ya. Nanti kita bahas di grafiknya juga ya. Oke, kita coba bahas overall dari cryptocurrency. Memang sekarang sudah turun juga ya, jadi 1,6 triliun dolar. Turun sekitar 10% hari ini. 9% lah, 9% turun, Bitcoin turun 5%. Kalau misalnya Bitcoin turun 5%, berarti sangat normal kalau misalnya altcoin lain itu turun lebih dalam lagi ya. Makanya kita bisa lihat Ethereum turun 9%, Binance 14%, Cardano ini masih termasuk yang cukup stabil sebenarnya. 8%-an, Dogecoin 9%, XRP 16%, ada ICP, Uniswap, dan lain-lainnya juga ya. Oke, berarti sebenarnya overall memang sebenarnya marketnya turun cukup dalam juga ya. Nah, memang kemarin kita sempat bahas tentang pergerakan arah Bitcoin yang kalau misalkan kalian belum nonton, coba nonton juga. Karena di sini kita bahas tentang psikologi market juga dan market cycle ya. Kita ada euphoria, anxiety, denial, panic, dan lain-lainnya juga ya. Dan kita memang sudah timing, atau kita sudah bikin juga bahwa Bitcoin kemungkinan besar masih bisa turun sampai 35.000. Dan alhasil bahwa hari ini tadi subuh nggak salah ya. Iya, subuh ini turun memang ke level 35.000, lalu dia naik lagi, turun lagi. Jadi ini pola apa sebenarnya? Ini adalah pola double bottom. Kalau misalnya mereka benar-benar bisa breakout dari pola double bottom ini, target kita sebenarnya adalah di level sini, 41.000 nih, di garis kuning ini, di 41.000. Kenapa? Apa sih pola double bottom itu? Pola double bottom itu W shape, di W gitu ya. Nah, ini bottomnya, terus ini neckline-nya, seperti itu. Jadi kita kalau mau cari target, kita lihat dari neckline-nya juga. Nah, neckline-nya itu yang warna biru ini. Kita lihat ini, kalau misalnya warna biru ini, kita tarik ke atas lagi, nah, kira-kira segini, level 41.000 lah, seperti itu ya. Jadi ini target kita, kalau misalnya Bitcoin bisa naik gitu ya. Ini di time frame 1 jam ya, jadi ini benar-benar trade cepat juga ya, time frame 1 jam, dengan pola seperti ini ya. Tapi kita belum konfirmasi juga nih, belum breakout juga soalnya ya. Tapi ini cukup bagus, jadi Bitcoin masih ada positif news sebenarnya. Tapi apakah sekarang waktu yang tepat juga ya untuk masuk dalam market? Sebenarnya masih belum aman juga ya, karena sebenarnya kita masih ada prediksi juga Bitcoin masih bisa turun sampai 28.000 gitu ya. Jadi kita masih harus wait and see juga, jangan selalu membeli seluruh dana dingin kalian juga, atau memakai dana dingin kalian juga, jadi masuk secara bertahap juga. Jadi kemarin kalau misalnya masuk di level 35.000, ini sangat bagus juga, mungkin bisa trading juga, atau kalau misalnya mau investasi, mendapatkan harga di sini juga masih bagus juga, karena masih, kalau saya sendiri masih belum tentu juga Bitcoin masih bisa turun lagi ya ke level sini juga. Tapi ya kita masih lihat juga perkembangannya. Kalau bisa Bitcoin ternyata dia bisa naik lagi di level 44.000 dan stabil di daerah sini nih, di daerah denial-nya sini di 44.000 sampai 46.000, berarti ini sudah cukup bagus gitu ya. Tapi kita harus lihat perkembangannya juga ya. Nah, itu adalah price Bitcoin, prediksi Bitcoin, karena kalau misalnya Bitcoin, kita lihat kalau Bitcoin sampai 41.000 gitu ya, kemungkinan besar altcoin juga ikutan naik gitu ya. Jadi itu adalah tipsnya. Oke, kita coba membahas Ripple juga ya. Oke, Ripple. Ripple kemarin ada lawsuit dengan SEC tanggal 21 Mei ya. Ripple XRP News for Friday. 5 top headlines on SEC hearing day. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah ini. Judge allows SEC to seek info on Ripple overseas XRP transactions. Jadi ini dari kemarin, dari hukumnya, gugatan hukum dan kasus hukumnya ini, yang 21 Mei ini, resultnya sebenarnya ini. Jadi apa? Jadi sebenarnya XRP ini sedikit merasa keberatan pada saat XRP sedikit merasa keberatan pada saat SEC ini ingin mengecek lah, atau melihat SEC gitu ya, mengecek atau melihat XRP punya transaksi di overseas. Overseas artinya di luar negeri lah, maksudnya di luar Amerika. Kita lihat transaksinya dan lain-lainnya. Jadi Ripple merasa keberatan, namun ujungnya ini judge-nya, si hakimnya ini dia bilang dia berikan akses kepada SEC kalau misalnya SEC mau lihat informasi-informasi tentang transaksi Ripple di luar negeri lah, seperti itu. Nah ini judge allows SEC to seek info on Ripple overseas XRP gitu ya. Jadi ini rules barunya. Apakah rules ini
bad news for XRP, sebenarnya bukan bad news, tapi memang is not favorable in XRP. Jadi maksudnya bukan good news di XRP, tapi bukan berarti XRP bakal kalah lawsuitnya juga gitu ya, karena ini cuma dicek doang. Jadi sebenarnya masih positif juga. Tapi yang fun fact juga, kita lihat yang bawahnya juga. Ini kita pernah bahas juga sebenarnya. SEC versus Ripple settlement feasible in the next 2 weeks, said top lawyer. Jadi settlement, mereka bisa menyelesaikan kasus ini dalam 2 minggu. 2 minggu itu berarti kapan? Sekitar mungkin ini ini artikelnya kalau misalnya kita lihat ini tanggal 17 Mei gitu ya. Sorry, ini di Finance Feeds tanggal 17 Mei. Jadi mungkin 2 minggu ini ya sampai Juni lah, Juni awal gitu ya. Tapi kita bahas dulu apa sih artinya ini ya. Jadi ini katanya si Jeremy Hogan. Jeremy Hogan ini siapa? Jeremy Hogan ini adalah lawyer. Jadi dia pengacara yang memang udah covering SEC sama Ripple lawsuit dari awal gitu ya. Dia mengikuti. Jadi udah ahli dalam hukumnya lah seperti itu ya. Nah, dia prediksinya sendiri. Ini prediksi dia ya sebagai ahli. My prediction is that if Gary Gensler is going to pull back from this lawsuit and instead work for more regulatory clarity, it will happen in the next 2 weeks. Si Gary Gensler ini siapa? Gary Gensler ini chairman-nya SEC nih. Gary Gensler ini adalah chairman-nya SEC. Jadi dia ketuanya Security Exchange Commission. Jadi dia bilang, ya kalau misalnya mau selesai, dia prediksi dia mungkin will happen in the next 2 weeks. Jadi mungkin sekitar awal Juni atau akhir Mei ini udah selesai gitu ya. Seperti itu. Tapi di bawahnya ini yang kita harus lihat juga. If we go into June, jadi sampai bulan Juni, with no settlement, nggak ada yang selesai nih, nggak ada keputusan. This lawsuit has been adopted and supported by Chairman Gensler for better or worse. If that is the case, I predict no settlement until September at the earliest. Jadi kalau misalnya memang nggak ada keputusan hukum, berarti mungkin ini keputusan hasil dari proses hukumnya, gugatan hukum ini bisa, kalau dia bilang dia ini prediksinya si Hogan ya, tapi sebenarnya nggak, ya si Jeremy Hogan, ya paling cepat itu September lah seperti itu. Tapi kalau September itu masih lama, sekarang aja masih bulan Mei gitu ya, masih 3-4 bulan lagi lah seperti itu. Tapi ini mungkin bisa, kalau menurut saya sendiri belum tentu bisa selesai dalam 2 weeks, jadi dalam 2 minggu belum tentu bisa selesai. Jadi mungkin kalau misalnya seperti ini benar, berarti September baru selesai keputusannya, berarti masih sedikit lama juga ya untuk proses XRP ini. Oke, kita coba bahas ke chartnya XRP juga ya. Chartnya XRP itu kita buka di Binance. XRP USDT. Nah, ini chartnya. Oke, kita ganti ke time frame 1 minggu kali ya. Nah, waduh. Nah, ini time frame 1 minggu ini saya memakai ini ya. Kalau kalian nggak tahu nih, kita pakai Elite Wave. Elite Wave itu apa? Nah, ini adalah Elite Wave. Wah, tapi ini ribet banget nih. Gimana nih? Coba ya, saya jelaskan pelan-pelan, tapi semoga kalian ngerti juga ya. Oke, Elite Wave itu apa? Elite Wave sebenarnya cukup gampang. Ini sangat sering dipakai dalam technical analysis. Elliott Impulsive Wave di sini ya. Kalau kalian mau lihat, ini pelan-pelan. Ada 5 wave sebenarnya. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, sama Wave 5. Nah, kebanyakan ini normalnya adalah Wave 3 ini wave paling besar gitu ya. Wave 3 adalah wave paling besar. Wave 5, oke. Terus Wave 2, Wave 4 ini adalah wave koreksi, seperti itu. Jadi Wave 1, Wave 3, Wave 5 ini wave yang naik. Karena kan pastinya naik, harus ada koreksi juga. Nah, Wave 2 ini adalah wave koreksi. Kalau kalian lihat ini, Wave 2-nya ini yang ada warna biru. Wave 2 dan Wave 4 ini koreksi. Koreksinya dengan apa? ABC Correction Wave. Oke, mungkin agak ribet, tapi di dalam setiap Wave 1, Wave 3, Wave 5, ini terdapat 5 wave juga gitu ya. Jadi ada wave kecil lagi gitu. Nah, wave-nya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini mungkin kita ganti warna kuning. Jadi bedain ya. Lalu di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu ini mungkin kita copy paste. Sorry. Ini ya, kita copy and paste aja ya, jadi cepat. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti inilah. Nah, lalu di wave 2, wave 4 ini wave koreksi. Kita menggunakan ABC Correction Wave. Nah, di sini Elliott Correction Wave. Jadi ini polanya A, B, C. Sebenarnya koreksi gitu ya. Jadi habis koreksi dia naik, terus turun lagi gitu. ABC Correction Wave. Nah, berarti ini ABC, ABC. Seperti itu. Lalu ada koreksi lagi, ABC. Nah, ini adalah overview dari Elliott Wave. Coba ya, terus kita balik lagi ke chart kita. Nah, ini chart kita mungkin dengan chart weekly. Nah,
Ini kalau misalnya kita lihat sendiri, wave yang warna pink ini wave yang besarnya ya. Jadi ini sampai wave 5, kita masih lihat harganya. Belum saya taruh sih, belum taruh target juga, tapi ini adalah wave-nya. Nah, di dalam wave 5 ini, dalam wave 1 ada 5 wave, kita lihat wave-nya. Wave 1, turun ke wave 2, ini warna kuning, kalian fokus warna kuning. Wave 3, wave 4, terus wave 5 gitu ya. Lalu ada koreksi ABC, turun A, B, C. C-nya di mana? C-nya saya taruh di garis ungu ini. Bukan garis sih. Di area ungu ini. Nah, ini adalah sebenarnya proyeksi saya. Kalau misalnya dia turun nih sampai berapa? Kita lihat nih, turun. Garis warna ungu nih di sekitar 0,74 sampai 0,78. Jadi sebenarnya dimension XRP di situ ya. Sekarang nih sudah XRP mau kembali ke $1 gitu ya. Tapi kalau target saya, koreksi mungkin bisa sampai ke level sini. Kenapa sih level ini? Kenapa tandanya level ini? Kalau kita zoom out lagi, level yang di area warna ungu ini adalah level previous all time high-nya XRP. Pertama kena di sini di September 2018, lalu di November 2020, lalu di Januari 2021 gitu ya. Nah, sekarang dia udah naik, dia retest lagi. Nah, pada saat dia retest baru bisa melanjutkan kenaikan. Gitu sih prediksinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup bagus, jadi masih normal juga. Jadi kita nggak usah takut apakah XRP gara-gara dia kalah lawsuit dengan SEC atau dengan bad news ya, jadi dia turun lagi sampai bawah gitu ya. Jadi ini masih normal gitu ya, nggak usah panik. Nah, itu prediksi saya sendiri gitu ya. Oke, kita mungkin coba ke chart Indodax juga. Di chart Indodax ini juga sama, ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, lalu ini ada wave lagi, ini berarti ini wave 1, wave 2, nah ini wave 3. Target wave 3 kita sebenarnya di daerah 73.000 sampai 83.700. Sama juga kita memberikan dimension juga, dimensionnya itu di warna biru sini ya. Di warna biru. Ini kalau misalnya kita lihat, mungkin kita lihat dari 1 jam kali ya. Kenapa? Karena mungkin kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam ini, sebenarnya ini sudah kena yang warna biru pertama. Di sekitar level 12.500-an lah ya. Tapi kalau misalnya kita masih sama targetnya dengan di sini, di warna ungu ini kan sekitar 0,74-0,78 sen gitu ya. Nah, sebenarnya target kita tuh bisa turun sampai level 10.200, 10.700. Coba kita lihat 0,75 sen berapa? Nah, ini. Sekitar 10.775 lah, 10.000. Jadi ini masih 0,75, berarti masih di levelnya lah seperti itu ya. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya turun, masih bisa turun sampai ke sini. Baru bisa melanjutkan kenaikan lagi gitu ya. Nah, sama targetnya. Jadi ini koreksi wave 1, wave 2, wave 3. Target kita di 73.000. Ini masih wave 3. Jadi kalau kalian masih mau investasi di XRP, prediksi saya masih bisa sampai ratusan ribu juga untuk XRP gitu ya. Karena walaupun dia koreksi nanti, pasti ntar masih bisa melanjutkan wave terakhirnya dia gitu. Baru dia ada ABC correction wave lagi seperti itu. Nah, ini adalah target saya dan juga video untuk XRP. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir video and see you in the next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.